Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan nama Bapak Alvin Syakur. Kalian bisa manggil Bapak dengan Pak Alvin saja ya. Bapak adalah guru ismuba kalian yang baru, maka Bapak akan mengajarkan materi pelajaran untuk Al-Islam kelas 4. Nah, karena terkait tadi ada masalah terkait jaringan, maka Bapak membuat video pembelajaran saja ya. Tadi kan awalnya ingin lewat Google Meet, tapi karena sinyal WiFi-nya lagi error, jadi Bapak nanti akan upload di YouTube saja. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah anak-anak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan kalian pada materi Asmaul Husna. Seperti kita tahu bahwasanya Asmaul Husna adalah kumpulan dari nama-nama Allah, yaitu Tuhan kita semua, yang tergabung menjadi 99 nama. Tetapi pada kali ini Bapak akan mengajarkan kepada kalian hanya 5 saja terlebih dahulu terkait Asmaul Husna ya. Jadi apa saja itu? Oke. Yang pertama yaitu ada yang namanya Al-Ahadu, As-Somadu, Al-Muqtadiru, Al-Muqaddimu, dan terakhir itu Al-Baqi. Kalian nanti bisa kalian tulis ini ya. Kalian bisa stop, setelah itu kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Nah, tapi pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan kalian Al-Ahad, As-Somad, dan Al-Muqtadir saja. Untuk Al-Muqaddim dan Al-Baqi nanti akan Bapak lanjutkan di pertemuan yang kedua ya. Maka nanti silakan kalian catat dulu untuk materi-materi yang akan Bapak bahas pada kalian, yaitu 3. Al-Ahad, As-Somadu, Al-Muqtadiru. Oke, apa sih artinya itu Al-Ahad, As-Somadu, dan Al-Muqtadir? Kita lihat bareng-bareng. Nah, Al-Ahadu artinya adalah Allah itu Maha Esa. As-Somadu artinya Allah itu tempat bergantung. Dan yang terakhir Al-Muqtadiru itu adalah Allah Maha Berkuasa. Dari sini kita tahu, kita pahami bahwasanya Allah itu memanglah Tuhan yang sangat agung. Kita bahas yang pertama yaitu Allah Maha Esa atau Al-Ahadu. Nah, apa artinya Al-Ahadu? Al-Ahad artinya adalah Allah Maha Esa. Yang dimana Esa itu artinya adalah tunggal. Jadi Allah itu tidak punya anak. Allah itu tidak punya ibu. Dan Allah itu tidak punya bapak. Itulah kenapa Allah disebut dengan Al-Ahadu. Atau Allah itu Maha Esa. Atau tunggal. Yang dimana hanya Allah lah Tuhan yang wajib kita sembah, dan Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Jadi sudah jelas ya nak ya, bahwasanya Allah itu Tuhan kita yang satu. Tidak ada lagi Tuhan selain Allah, karena Allah berdiri sendiri, tidak ada anak dan tidak juga ada diperanakan. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu As-Somad. Apa itu As-Somad? As-Somad artinya adalah Allah itu tempat kita bergantung. Jadi setiap kita ada masalah dalam hidup kita, kemana kembalinya? Kepada Allah. Kita bermunajat, kita mengadu, bermohon, mengadu setiap masalah yang ada di dalam hidup kita ke siapa? Yang paling baik tempatnya ya ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah tempat kita bergantung. Yang membukakan kita dari masalah ya Allah. Yang menciptakan kita ujian ya Allah juga. Maka sebaik-baiknya tempat bergantung itu adalah Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita bermohon atas segala keperluan dan perlindungan dari segala bahaya dan ancaman itu kepada Allah saja. Jadi Allah itu adalah zat yang dimana dibutuhkan oleh makhluknya, termasuk juga kita tuh butuh sama Allah. Tetapi Allah tidak membutuhkan kita karena kita makhluknya. Maka tidak sepatutnya kita mengingkari apa yang sudah
dianjurkan, apa yang sudah diajarkan dalam Islam. Nah, selanjutnya, bukti pengakuan kita atas sifat as-somad antara lain, satu, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat memohon atau meminta. Jadi kalau kita ingin butuh apapun, memintanya ke Allah ya. Jangan sampai nanti kita pergi ke tempat yang lain, kita pergi ke mbah dukun dan sebagainya. Maka cukuplah Allah tempat kita memohon atau meminta. Bukan pada benda atau orang tertentu. Nah, itu tadi. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, kita berusaha menjadi orang yang memiliki manfaat bagi orang lain. Nah, kita sebagai makhluk sosial juga harus berusaha menjadi makhluk yang bermanfaat bagi orang lain. Maka disebutkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ada muamalah kepada Allah, kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada muamalah pergaulan sesama manusia, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah kita harus suka membantu teman atau orang lain yang membutuhkan. Nah, maka kalau ada kawan kalian yang lagi kesulitan, layaknya kita harus membantu. Seperti itu ya. Dan yang terakhir itu adalah al-muqtadir, yang dimana artinya Allah maha kuasa atau maha menentukan. Jadi Allah tuh maha kuasa. Kita lihat, di bumi ini ada gunung, di bumi ini ada lautan, di bumi ini ada langit, ada macam-macam bentuk, ada bermacam-macam hewan, ada bermacam-macam bentuk muka wajah manusia, dan itu pun berbeda-beda. Itu berhak atas kuasa siapa? Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Muqtadir artinya Allah itu maha kuasa. Allah bisa merubah apapun itu. Allah lah yang menjatuhkan musibah. Allah itu yang menjatuhkan banjir di Jakarta. Allah itu yang menjadikan gempa di sana sini dan sebagainya. Maka tidak ada satupun yang mampu mencegah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu saja yang mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.